Hai kids, hari ini ketemu lagi sama Cici Vanessa. Cici Vanessa bersyukur bisa ketemu kalian lagi walaupun kita belum bisa ketemu secara langsung ya. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah kita, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini, sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kids, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu lagu, bahwa Tuhan itu melihat loh semua yang kita lakukan. Jadi kita harus sering-sering berbuat baik ya, biar Tuhan itu senang. Yuk kita bangkit berdiri, kita memujikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, kids, tahu nggak sih sebentar lagi itu kita mau ngerayain hal yang besar loh. Tahu nggak kira-kira apa? Iya, benar. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Ada yang tahu nggak kira-kira Natal itu apa? Natal itu kelahiran Tuhan Yesus. So, Cece mau ngajak kalian menyanyikan satu lagu Natal di Hatiku. Tetap dengan bangkit berdiri ya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Halo adik-adik yang terkasih, kita kembali lagi mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali lagi
untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini Lause Edward akan menyampaikan firman Tuhan tentang Yusuf mendengar dan mentaati yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Nah, sebelumnya Lause Edward mau tanya nih kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah. Kalian pernah nggak mimpi yang sangat indah? Wah, ada yang pernah mimpi indah? Ada? Ya, pastinya ada banyak di antara kalian yang pernah mimpi yang begitu sangat indah. Lause Edward juga pernah mimpi yang indah. Waktu itu, Lause Edward semasa kecil seperti kalian pernah mimpi mendapatkan hadiah yang begitu banyak. Wah, Lause Edward sangat senang sekali ya. Gimana nggak senang? Hadiahnya banyak sekali. Lause Edward buka satu-satu. Ada mobil-mobilan, terus ada mainan yang Lause Edward suka, dan lain sebagainya. Pas Lause Edward bangun, ternyata hadiahnya nggak ada. Cuman mimpi. Tapi mimpinya itu sangat indah sekali. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kisah di dalam Alkitab tentang seorang laki-laki yang bernama Yusuf, yaitu dia mendengar suara Tuhan melalui malaikat Tuhan di dalam mimpinya. Wah, adik-adik, pasti kisahnya ini sangat seru. Bagaimana ya kisahnya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Jadi adik-adik, pada waktu itu Maria sama Yusuf sudah bertunangan, tetapi mereka belum menikah. Nah, adik-adik, ketika Maria sama Yusuf bertunangan, ternyata Maria sudah mengandung anak. Jadi, waktu itu Maria sama Yusuf mereka belum menikah, tetapi Maria sudah mengandung anak, adik-adik. Siapa ya anaknya? Ya, anaknya yaitu adalah Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Yusuf itu adalah seorang yang sangat sederhana. Ayahnya Yusuf aja tukang kayu. Itu sangat sederhana sekali pekerjaan ayahnya Yusuf. Sehingga Yusuf merupakan seseorang yang hidupnya sederhana. Tetapi Yusuf juga adalah orang yang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya, ya, nama baik Maria. Wah, dia sangat tulus hati, dia sangat baik. Nah, karena tadi mereka belum menikah dan Maria sudah mengandung, Yusuf diam-diam mau berpisah dengan Maria, adik-adik. Karena apa? Yusuf takut. Waduh, kami kan belum menikah, tetapi Maria sudah mengandung bayi Yesus di dalam kandungannya. Wah, nanti aku akan dihina oleh orang-orang Yahudi. Nanti aku akan dicela oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi, waktu itu Yusuf mau berpisah dengan Maria secara diam-diam. Dia tidak mau memberitahukan siapa-siapa. Dia mau pergi meninggalkan Maria. Tetapi adik-adik, ketika Yusuf sedang berpikir dan mau melakukan perpisahan dengan Maria, ketika dia mau lari dari Maria, mau berpisah dari Maria, tiba-tiba malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf melalui mimpi. Adik-adik tahu pesannya apa malaikat tersebut kepada Yusuf? Dikatakan, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Terus ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu kata malaikat itu lagi, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wah, adik-adik, ketika Yusuf ingin berpisah dengan Maria, malaikat Tuhan
mengingatkan dia untuk tidak pergi meninggalkan Maria, tetapi untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Karena apa adik-adik? Bahwa nanti akan lahir seseorang bayi yang akan berkuasa dan taktanya tidak akan tergoyahkan dan dinamakan Yesus. Nah, sebelumnya Losedon mau tanya nih, ada yang tahu arti nama Yesus itu apa? Yo, arti namanya Yesus itu apa? Ada yang tahu? Nah, Yesus itu artinya adalah yang diurapi. Jadi adik-adik, Yesus itu adalah pribadi yang diurapi oleh Allah untuk datang ke dalam dunia ini menebus kita manusia yang berdosa. Sekali lagi ya, Yesus itu artinya yang diurapi oleh Allah untuk datang ke dalam dunia ini menebus kita, baiklah Edward dan adik-adik sekalian, dari dosa. Nah adik-adik, ternyata kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan dari zaman perjanjian lama. Dari kitab Samuel, dari kitab Nabi Yesaya, dari kitab Yesaya, itu semua sudah ada nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Kalau adik-adik sering mendengar ceritanya Lause-Lause, maka adik-adik tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami penjajahan. Mereka sedang mengalami penganiayaan, sedang mengalami penderitaan. Maka mereka membutuhkan satu orang tokoh yang sangat hebat, yang sangat kuat, yang bisa Yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan. Sama seperti bangsa Indonesia ya adik-adik, ketika dijajah oleh Belanda, pasti bangsa Indonesia ingin apa? Ingin merdeka, supaya bebas dari penjajahan Belanda, supaya bisa menjadi suatu bangsa yang hebat. Tetapi adik-adik, yang datang adalah Yesus Kristus, yaitu adalah Ia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang membebaskan kita dari dosa. Nah adik-adik, tadi kalian sudah dapat mengerti ya, bahwa ternyata nubuatan kelahiran Yesus Kristus itu sudah ada di dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian baru. Wah, Yusuf yang tadinya mau menceraikan istrinya diingatkan oleh malaikat Tuhan, jangan, ayo ambillah Maria sebagai istrimu, karena nanti akan lahir seorang anak dan engkau harus menamakan dia Yesus. Dan supaya tergenapilah janji Tuhan dari perjanjian lama itu digenapi di dalam perjanjian baru. Wah adik-adik, menurut adik-adik ketika Yusuf mendengar suara malaikat Tuhan, Yusuf mau taat atau enggak ya? Ayo, kira-kira Yusuf mau taat atau enggak? Mau ya, Yusuf mau taat, mau mendengar malaikat Tuhan itu yang menyampaikan pesan dari Allah. Jadi ketika Yusuf bangun dari tidurnya, dia tidak jadi berpisah dengan Maria, tetapi Yusuf melakukan perintah malaikat itu. Ia mengambil Maria sebagai istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Yesus. Wah, puji Tuhan. Yusuf mentaati perintah malaikat Tuhan itu. Yusuf mendengarkan pesan dari Allah dan dia mau taat. Adik-adik yang terkasih, jadi apa sih yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini melalui firman Tuhan Yusuf mendengar dan mentaati? Yang pertama, kita memahami bahwa Allah dapat memakai siapapun untuk menyampaikan kabar baik, termasuk anak-anak, termasuk kalian, termasuk Lause Edward. Malaikat Gabriel tadi dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Adik-adik, kalian dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baiknya apa Lause Edward? Kabar baiknya adalah Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menebus kita manusia yang berdosa. Adik-adik bisa sampaikan kabar baik itu kepada saudara kalian. Kepada siapa lagi? Kepada keluarga kalian. Kepada teman-teman sebaya kalian. Kalian bisa sampaikan itu.
Masih banyak orang yang hidupnya di dalam dosa. Tetapi ketika kalian sampaikan itu, mereka mendapatkan sukacita karena Yesus telah membebaskan mereka dari dosa. Yuk adik-adik, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Yang kedua adalah kita dapat mengerti, kita dapat memahami tentang pesan Allah kepada Yusuf. Dan bahwa pesan itu adalah kabar baiknya adik-adik. Kita tahu ya, tadi pesan Allah kepada Yusuf adalah untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dan nanti anaknya harus dinamai Yesus, yang artinya yang diurapi. Nah adik-adik yang terkasih, kita bisa tahu bahwa ada pesan Allah, ada kabar baik tentang kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kalau adik-adik yang ikut GDG sekolah minggu pasti paham tentang metanarasi Alkitab ya. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pengharapan yang baru. Gimana manusia yang telah diciptakan Allah begitu sangat baik jatuh ke dalam dosa. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu memiliki relasi yang rusak dengan Allah. Tetapi ketika Kristus lahir ke dalam dunia ini, memperdamaikan Allah dengan manusia, menebus kita dari dosa, membenarkan kita sehingga kita memperoleh keselamatan yang kekal. Ini adalah kabar sukacita adik-adik. Banyak orang di luar sana masih takut, kira-kira aku masuk surga atau masuk neraka ya. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, yang sudah ditebus oleh Kristus, kita tidak perlu lagi tanya masuk surga atau masuk neraka, karena kita sudah pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Dan keselamatan itu pasti. Keselamatan di dalam Kristus Yesus itu pasti adik-adik. Maka ini adalah kabar baik yang perlu kalian sampaikan kepada teman-teman kalian yang belum percaya Yesus, kepada keluarga kalian yang belum percaya Yesus, ataupun kepada setiap orang yang selama ini kalian tahu, oh iya ya, temanku itu jarang ke gereja. Aku mau ajak dia ke gereja supaya dia bisa kenal dengan Tuhan, supaya dia mau menyembah Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah hal yang baik adik-adik. Lalu yang terakhir adalah kita menyadari bahwa kita ini adalah orang Kristen yang harus taat kepada perintah Tuhan. Sama seperti Yusuf adik-adik. Pada waktu itu dia mau mendengar, mau mentaati pesan daripada Allah. Nah adik-adik, hari ini kita mau nggak mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan? Kalau kata Alkitab, ayo kita harus rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apakah kita hari ini sudah ada yang bersaat teduh pada pagi hari ini? Apakah kita hari ini sudah berdoa kepada Tuhan? Salah satu bukti kalian taat kepada Tuhan adalah kalian taat kepada firman-Nya. Kalau kata Alkitab, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah kita setiap hari Minggu sudah datang beribadah ke sekolah minggu? Nah adik-adik, kalau kita belum mau beribadah sekolah minggu, kalau kita masih suka bohong, melawan orang tua, mencuri, itu berarti kita masih tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah adik-adik, kita mau melihat bagaimana Tuhan memakai Yusuf, dan Yusuf itu mau mendengar dan mentaati perintah Tuhan. Lalu Sir Edward berharap kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang juga mentaati perintah Tuhan. Adik-adik yang terkasih, sebelum Sir Edward mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, ada ayat hafalan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21a. Dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Adik-adik yang terkasih, pada bulan ini kita akan merayakan Natal. Kita akan memperingati tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan itu menandakan kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Hanya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub yang memiliki kasih yang begitu besar bagi manusia yang berdosa ini. Yuk adik-adik, kita mari merefleksikan diri kita tentang kelahiran
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ibadah Natal bukan hanya sekedar senang-senangnya saja adik-adik, tapi kita mau sama-sama refleksi apa yang bisa aku lakukan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadamu dan siap dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami agar kami juga dapat melakukan firman-Mu. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kids, ibadah kita sebentar lagi mau selesai. Saatnya kita untuk memberikan persembahan. Untuk kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Nah, kids, kayak yang tadi Cece sudah bilang, sebentar lagi kan kita mau merayakan Natal. Cece mau ngundang kalian untuk datang tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Kita mau Natalan bareng di GKA Gloria Pacar. Nah, untuk info lebih lanjut akan disampaikan lewat grup masing-masing ya. Oke, ibadah kita sudah selesai. Untuk kalian yang merasa terberkati lewat video ini, kalian bisa share link video ini ke sahabat, ke saudara-saudara kalian yang belum beribadah. Oke, happy Sunday. God bless you. Bye-bye.